Halo adik-adik, gimana kabarnya? Baik kan semuanya? Pada hari ini kita akan memulaikan ibadah impa dan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 72. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita mulai berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini berkatilah biar kita ibadah hari ini biar lancar dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 9 ayat 2 sampai yang ketiga. Mazmur 9 ayat 2 sampai yang ketiga, Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mula Band Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Adik-adik, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 90. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk disiapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 127, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Tapi sebelum kita membacanya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami dapat berkumpul meskipun ibadah dari rumah, tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap menyertai kami. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau mau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya adik-adik, pemberitaan firman pada pagi hari ini akan disampaikan melalui sebuah video. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, pasti kalian semua mempunyai cita-cita kan? Ada yang bercita-cita ingin menjadi polisi, ada yang bercita-cita ingin menjadi pilot, ada yang bercita-cita ingin menjadi dokter, atau bahkan ingin menjadi koki. Pasti adik-adik mempunyai banyak cita-cita ya. Bicara mengenai cita-cita, ada seorang raja bernama Raja Daud. Adik-adik pasti tahu kan siapa Raja Daud ini? Ya, Raja Daud adalah Raja Israel. Ia sudah banyak membawa kemajuan bagi bangsa Israel. Raja Daud pun mempunyai cita-cita, yaitu ingin membangun Bait Allah di Yerusalem. Tapi cita-cita Raja Daud belum terwujud, padahal semua bahan-bahannya sudah dia siapkan. Kenapa ya? Karena Tuhan tidak berkenan atas Raja Daud untuk membangun Bait Allah tersebut. Wah, menyedihkan ya. Akan tetapi, Tuhan berjanji bahwa Bait Allah nantinya akan bisa dibangun di zaman Raja Salomo, yaitu anaknya Raja Daud. Kira-kira Raja Salomo berhasil tidak ya? Ya, akhirnya di zaman Raja Salomo terwujudlah cita-cita itu. Bait Allah berhasil dibangun, bahkan orang Israel bisa hidup dalam damai dan tentram. Nah, adik-adik, bagaimana ya itu semua bisa terjadi? Ternyata bukan karena kehebatan Raja Salomo atau para bawahannya, tetapi karena Tuhan yang berkenan untuk menolong sehingga semuanya berhasil. Raja Salomo pun mengakui bahwa semuanya bisa terjadi hanya karena karya pertolongan Tuhan, seperti yang dikatakan pada ayatnya yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bait Allah berhasil dibangun oleh Raja Salomo karena Raja Salomo mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Keberhasilan Raja Salomo dikarenakan Raja Salomo selalu berserah kepada Tuhan dan selalu meminta hikmat dari Tuhan.
Makanya Raja Salomo dikenal sebagai raja yang berhikmat. Nah, adik-adik, ini semua menunjukkan bahwa kita bisa mewujudkan cita-cita kita asal kita mau terus berusaha dengan keras dan juga tentunya tetap hidup takut akan Tuhan, seperti rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga rajin impa. Adik-adik, firman Tuhan menunjukkan bahwa anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Tuhan sangat menyayangi anak-anak. Tidak ada anak-anak yang bodoh, jelek, atau buruk. Apapun keadaan atau situasi yang saat ini sedang dihadapi oleh anak-anak, semuanya sama-sama berharga di mata Tuhan dan berhak untuk mempunyai harapan dan cita-cita, termasuk adik-adik. Makanya adik-adik harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong untuk meraih cita-cita. Asalkan itu baik dan adik-adik tetap berserah kepada Tuhan. Juga tetap berusaha dengan keras. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke lembar aktivitas. Di sini adik-adik diminta untuk membuat doa atau puisi dengan tema Tuhan dan cita-citaku di sebuah kertas atau kartu. Jangan lupa untuk menulis nama ya adik-adik. Setelah selesai, adik-adik bisa simpan doa atau puisi yang adik-adik sudah buat di Alkitab atau ditempel di dinding kamar adik-adik. Intinya jangan sampai hilang atau rusak ya. Nanti tolong difoto dan dikirimkan di grup orang tua. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah milik pusaka Tuhan. Tidak ada anak-anak yang buruk atau jelek atau bodoh, karena semuanya sama di mata Tuhan. Dan semua berharga di mata Tuhan adik-adik. Maka dari itu adik-adik, kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita untuk meraih cita-cita kita. Amin. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena tadi kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan kami tetap berserah kepada Tuhan untuk meraih cita-cita kami. Tuhan, pada kesempatan doa syafaat pagi ini kami mau berdoa untuk anak-anak layan kami yang saat ini masih belajar dan bermain dari rumah. Kiranya Engkau memberkati mereka, beri mereka kesehatan, juga Engkau berkati orang tua mereka yang bekerja, lindungi mereka supaya mereka tetap dalam lindungan-Mu. Dan kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPB Harapan Baru, Engkau berkati KMJ, majelis yang ada, serta karyawan kantor yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak di luar sana yang mungkin belum seberuntung kami pada hari ini, Engkau tetap memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Jangan lupa nantinya persembahan ini akan diambil oleh kekhalayan. Yuk adik-adik kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 20. Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhan
Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung IMPA. Oleh karena itu, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan sekarang kami mau menerima berkat Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami di dalam kami menghadapi minggu-minggu kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di IMPA minggu depan. Tetap di rumah, selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.